Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febraninda Amani Magribni dengan NIM 22811334016. Pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi sebuah organisasi yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah bentuk organisasi Kementerian Negara Indonesia yang tujuannya untuk membantu Presiden untuk menyelenggarakan urusan mengenai pemerintahan untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang mendukung negara Indonesia menjadi lebih maju. Oleh sebab itu, untuk menjadi bagian dari Kementerian PUPR, kita harus memperhatikan kode etik profesi, sertifikasi apa saja yang dibutuhkan, etika berpakaian, etika berkomunikasi, etika makan, etika menerima tamu, etika keprotokolan yang diterapkan di lingkungan Kementerian PUPR, serta budaya kerja, etos kerja, dan kontrak kerja yang diterapkan oleh Kementerian PUPR. Kode etik profesi Kementerian PUPR. Kode etik Kementerian PUPR diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07-PRT-M-2017 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kode etik ini berlaku bagi seluruh pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil dan PPNS yang meliputi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, staf khusus, tenaga ahli, dan konsultan individual. Selanjutnya, sertifikasi profesi yang dibutuhkan di lingkungan Kementerian PUPR. Sertifikasi profesi yang dapat digunakan oleh Kementerian PUPR adalah sertifikasi bidang jasa konstruksi, sertifikasi bidang arsitek, sertifikasi ahli bidang sumber daya air. Uji kompetensi atau sertifikasi dapat dilaksanakan dari lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Selanjutnya, etika berpakaian yang diterapkan di lingkungan Kementerian PUPR. Aturan etika berpakaian Kementerian PUPR diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23-SE-M-2020 tentang penyeragaman pakaian kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berlaku untuk ASN atau non-ASN dan konsultan individu. Untuk ASN dan non-ASN, setiap Senin, Selasa, dan Kamis menggunakan pakaian warna atasan putih dan bawah biru gelap. Sedangkan untuk konsultan individu dan tenaga ahli berwarna biru muda dengan bawahan biru gelap. Pada hari Rabu menggunakan batik Kementerian PUPR dan Jumat menggunakan batik bebas. Setiap minggu pertama di hari Selasa menggunakan pakaian baju tradisional atau daerah. Etika berkomunikasi yang diterapkan oleh Kementerian PUPR. Etika komunikasi yang dilakukan di lingkungan Kementerian PUPR dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Komunikasi lisan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media seperti telepon. Sedangkan komunikasi tertulis dapat menggunakan surat. Komunikasi yang dilakukan Kementerian PUPR dapat dalam bentuk horizontal, vertikal, maupun diagonal. Etika komunikasi ini perlu sekali diperhatikan supaya dapat membedakan berbicara dengan pimpinan atau dengan antar anggota. Selanjutnya yaitu etika makan yang diterapkan di Kementerian PUPR. Yang pertama, makan menggunakan tangan kanan, jangan bersandar pada sandaran kursi dan makan dengan posisi duduk yang benar, hindari suara bising dan menerima telepon saat makan. Jika ingin menjawab telepon, minta izin terlebih dahulu. Menyantap makanan dengan mulut tertutup saat mengunyah makanan, jangan menimbulkan suara saat mengunyah makanan, dan menunggu adanya perintah untuk memulai makanan-makanan yang disajikan. Selanjutnya, etika menerima tamu di lingkungan Kementerian PUPR. Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, etika menerima tamu tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07-PRT-M-2017 mengenai kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam pasal 6 ayat 1 Ki dijelaskan memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan
Selain itu, Kementerian PUPR juga menerapkan protokol penerimaan tamu yang tertera dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor 03 SE SJ garis miring 2020 tentang peningkatan kewaspadaan penyelenggaraan operasi perkantoran Kementerian PUPR. Selanjutnya, etika keprotokolan yang diterapkan oleh Kementerian PUPR. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memperluas pemahaman tentang etika keprotokolan melalui Surat Edaran Sekjen Nomor 9 garis miring SE garis miring M garis miring 2019 sebagai Kementerian PUPR yang bertugas membangun berbagai infrastruktur yang ada di wilayah Indonesia. Kegiatannya berupa kunjungan progres, kunjungan DPR, dan kegiatan peresmian oleh Menteri PUPR atau Presiden. Prinsip etika keprotokolan di era Presiden Jokowi harus cepat dan responsif untuk menghadapi segala tuntutan perubahan. Maka dari itu, sebagai karyawan Kementerian PUPR khususnya harus cermat, tepat, dan benar dalam melaksanakan kegiatan. Pelaksanaan juga harus efisien dan dinamis dan juga merakyat dalam penyelenggaraan. Penyelenggaraan kegiatan dapat dilakukan sederhana mungkin, namun tetap tidak menyalahi etika keprotokolan. Selanjutnya yaitu budaya kerja. Budaya kerja yang diterapkan oleh Kementerian PUPR salah satu contohnya budaya kerja bisa berupa suasana kerja, misi, gaya kepemimpinan, VW atau nilai, etika harapan, serta tujuan instansi atau organisasi. Budaya kerja yang diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Insan Improve, yaitu integritas, profesional, orientasi misi, visioner, dan etika. Selanjutnya yaitu etos kerja yang diterapkan oleh Kementerian PUPR. Ciri-ciri pegawai Kementerian PUPR yang memiliki etos kerja yang baik salah satunya yaitu memiliki jiwa kepemimpinan karena dalam menjalankan tugasnya karyawan Kementerian PUPR berhubungan langsung dengan rakyat. Maka diperlukan jiwa kepemimpinan untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan keinginan kita, serta melaksanakan tugas dengan cepat dan efektif karena waktu harus selalu dialokasikan karena diperlukan dalam menjalankan tugas. Dan yang terakhir yaitu kontrak kerja Kementerian PUPR. Kontrak kerja Kementerian PUPR yaitu bertujuan meningkatkan kinerja seperti peningkatan ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air, peningkatan konektivitas jaringan jalan, dan peningkatan pencapaian penyediaan akses perumahan dan infrastruktur perumahan yang aman dan terjangkau, meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas dan profesional, serta peningkatan kualitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta tugas-tugas teknis lainnya. Mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam rencana, keberhasilan dan kegagalan tujuan kinerja ini adalah tanggung jawab oleh Kementerian PUPR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.